Oke, coba bayangin kamu lagi di Sumeria kuno ya. Tanah tuh retak semua, kemarau panjang banget. Terus, ada ibu-ibu di ladang gandum kering, ngeliatin langit, ngarep banget hujan. Eh, beneran, awan datang. Tapi, senengnya cuma sebentar. Hujan turun, deres banget, sungai langsung meluap. Air lumpur naik cepet, rumah-rumah ketelan. Wah, panik semua orang. Dulu tuh air ya sumber hidup, tapi ya bisa jadi sumber ketakutan juga. Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Nah, hari ini kita bakal nyelamin salah satu cerita paling tua mungkin ya, dan paling nyebar di mana-mana. Kisah soal air bah dahsyat. Sumber kita kali ini dari kutipan bab 2, cerita tertua. Isinya macam-macam versi legenda ini dari seluruh penjuru dunia. Misi kita, bongkar kenapa sih cerita ini bisa muncul di banyak banget peradaban, dan apa ya makna di baliknya buat kamu? Oke deh, yuk kita mulai telusuri. Iya, yang menarik itu gimana cerita ini sering muncul justru di tempat yang hidupnya tuh tergantung banget sama air. Kayak Mesopotamia gitu, mereka kan butuh banget sungai buat pertanian, buat hidup sehari-hari. Betul, betul. Tapi sekaligus takut juga ya sama banjirnya. Nah, itu dia. Mereka juga dihantui potensi banjir bandang. Sampai ada ungkapan kuno bunyinya kira-kira yang jahat, yang licik, itu adanya di air dalam. Ini beda loh sama cerita bencana lain, misalnya zaman es. Oh iya ya, kenapa beda? Karena nggak ada tuh cerita zaman es yang universal sifatnya. Tapi kalau cerita air bah ini, wah ini kayaknya udah jadi hal yang paling dekat sama sebutan cerita universal buat umat manusia. Hampir semua peradaban punya versinya sendiri. Dan versinya itu seringkali mirip-mirip ya, terutama yang dari timur dekat kuno itu. Betul banget. Kita ambil contoh ya. Dari Sumeria sama Akkadia, ada kisah namanya Utnapishtim atau Ziusudra gitu. Jadi Dewa Enlil, ini dewa penguasa gitulah ya. Dia keganggu sama suara manusia yang katanya berisik banget. Berisik aja gitu, Iya. sampai mau dimusnahin. Iya, ceritanya gitu. Mau dimusnahkan semua manusia. Tapi ada dewa lain namanya Ea. Nah, Ea ini lebih bijak. Dia nggak setuju. Akhirnya, dia bocorin rencana Enlil ini ke Utnapishtim lewat mimpi. Oh, lewat mimpi, terus? Si Utnapishtim ini disuruh bangun kapal super besar, terus bawa keluarganya, sama semua jenis hewan sepasang-sepasang, buat diselamatin. Ada juga puisi kuno namanya Atrahasis. Mirip-mirip lah ceritanya, Raja Bijak ada pesta terakhir sebelum kiamat air bah itu. Wah, oke. Itu versi Sumeria Akkadia. Terus ada lagi kan yang terkenal banget? Iya, tentu saja. Kisah Nuh dalam Kitab Kejadian. Ini mungkin yang paling familiar buat banyak orang ya. Di situ Allah melihat bumi udah penuh sama kebusukan, kejahatan manusia. Jadi mau dibersihkan. Dibanjirin juga. Iya, dibanjirin juga. Nuh yang dianggap orang benar dan tanpa celah, dapat perintah buat bangun bahtera raksasa. Lalu hujan super lebat turun berhari-hari, terus sumber air dari dalam bumi sama dari langit kayak kebuka semua, dan akhirnya seluruh bumi tenggelam. Gila ya. Kalau diperhatiin, polanya mirip banget ya. Ada peringatan dari atas, terus ada perintah bikin kapal penyelamat, bawa hewan-hewan. Iya kan? Detailnya itu loh, kemiripannya luar biasa antara versi Sumeria Akkadia sama Kitab Kejadian. Nah, ini pasti bikin orang jadi mikir dan debat ya. Apa cerita di Kitab Kejadian itu asalnya dari Sumeria? Atau mungkin dua-duanya terinspirasi dari satu kejadian banjir besar yang emang beneran pernah terjadi di masa lalu? Para ilmuwan udah coba cari-cari bukti kan? Betul, udah hal nobel amat upaya itu. Dulu, di abad ke-19, para ahli geologi nemu lapisan tanah yang aneh atau fosil kerang di puncak gunung. Wah, langsung dikira itu bukti banjir Nuh. Tapi terus muncul teori uniformitarianisme. Apa tuh? Susah banget namanya. Iya, intinya sih teori ini bilang kalau proses geologi yang terjadi di bumi itu ya gitu-gitu aja dari dulu sampai sekarang, pelan dan bertahap. Jadi, gagasan soal satu banjir global dahsyat yang tiba-tiba nutupin seluruh bumi jadi agak susah diterima secara ilmiah. Terus ada arkeolog Leonard Woolley, dia nemu lapisan lumpur tebel banget, sekitar 3 meter, di kota kuno Ur. Wah, itu dia buktinya. Nah, masalahnya lapisan lumpur itu kayaknya cuma dampak banjir lokal aja, nggak global. Dan lagi, penanggalannya juga nggak cocok sama perkiraan waktu Nuh atau Utnapishtim
itu sekitar tahun 2800 SM. Ada lagi teori yang menarik dari Ryan dan Pittman, geolog juga. Mereka bilang Laut Hitam dulu itu danau air tawar kecil, terus sekitar 7000 SM, Selat Bosphorus jebol, air laut Mediterania masuk, jadi banjir raksasa yang nenggelemin area luas banget. Wow, kedengarannya masuk akal, tapi Tapi, ya itu, gimana ceritanya bisa nyebar sampai ke Mesopotamia, ke peradaban lain yang mungkin belum ada kontak langsung saat itu? Masih jadi pertanyaan besar. Belum lagi penjelasan lain kayak banjir musiman sungai Tigris Efrat atau naiknya permukaan Teluk Persia. Semua ada kelemahannya. Jadi, ya banyak teori tapi belum ada jawaban yang benar-benar pasti. oke. Jadi penjelasannya masih abu-abu ya. Tapi ini dia nih yang menurutku jadi sangat menarik. Cerita yang mirip-mirip ternyata nggak cuma di Timur Tengah, tapi muncul juga di tempat yang jauh banget. Iya, ini yang bikin makin penasaran kan? Betul. Misalnya di Cina kuno, ada legenda panglima perang gitu yang nggak sengaja ngerusak pilar langit, terus langitnya bocor, air bah turun banjir gede. Ada ratu namanya Nua yang akhirnya nambah langit. Atau di India, dalam kitab suci Rig Veda, ada cerita Raja Manu. Dia dapat peringatan dari seekor ikan soal bakal ada banjir besar. Disuruh bikin perahu juga? Iya, disuruh bikin perahu, pas banjir datang, cuma si Manu ini yang selamat. Ikannya narik perahunya ke tempat aman. Wah, mirip lagi polanya. Dan nggak cuma itu, sampai ke benua Amerika coba. Ada cerita dari suku Maya, katanya ada anak-anak yang selamat dari banjir, terus mereka berubah jadi ikan, lalu konon jadi gugusan bintang Pleiades. Di Peru, ada cerita seekor lama yang tiba-tiba gelisah, terus ngasih tahu pemiliknya kalau bakal ada banjir besar. Lama, kok bisa? Iya, lama. Akhirnya pemiliknya sama keluarganya naik ke gunung tinggi dan selamat. Nah, ini yang bikin mikir. Kalau cerita-cerita di Amerika ini punya akar yang sama dengan cerita di Timur Tengah atau Asia, berarti bencana aslinya itu harus terjadi kapan? Jauh sebelum manusia nyebrang Selat Bering ke Amerika kan? Itu lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Gila, tua banget berarti inti ceritanya. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua cerita ini, apa ya intinya? Kayaknya selalu ada tema yang sama muncul setelah banjirnya surut. Betul. Seringkali digambarkan kalau dunia setelah banjir itu jadi tempat yang, gimana ya, lebih keras. Kayak ada sesuatu yang berharga yang hilang gitu. Contohnya gimana tuh? Misalnya, setelah banjir surut, baru deh Nuh dan keturunannya diizinkan sama Allah buat makan daging hewan. Sebelumnya kan nggak. Terus di mitos Sumeria, para dewa itu diceritain pada nangis, sedih banget meratapi dunia lama yang indah, yang udah hancur karena banjir. Jadi ada tema kehilangan, tapi juga sekaligus tema penciptaan ulang. Oh, jadi kayak riset gitu ya dunianya? Bisa dibilang gitu. Ini nyambung loh sama banyak banget mitos penciptaan di berbagai budaya. Seringkali dunia itu dimulai dari kondisi awal yang berair atau kacau balau. Contohnya, di Babilonia ada Tiamat, dewi laut purba yang harus ditaklukkan dulu sama Dewa Marduk, biar dunia bisa tercipta. Airnya harus surut dulu, chaosnya harus diatur, baru kehidupan di daratan bisa dimulai. Termasuk di kitab Kejadian juga kan, awalnya roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tepat sekali. Di India ada lautan susu kosmik, di Mesir kuno ada Nun, lautan purba. Orang Sumeria bahkan punya dongeng tentang semacam surga yang hilang, namanya Dilmun, tempat yang dulunya nggak ada penyakit, nggak ada kematian, nggak ada kekerasan. Kayaknya ada kerinduan gitu ya, akan dunia yang lebih murni sebelum bencana, atau sebelum dunia jadi keras. Menarik banget ya kalau dihubung-hubungin gitu. Jangan-jangan ketertarikan kita sama cerita bencana air di zaman modern, kayak film Titanic misalnya, itu sebenarnya gema dari ketakutan purba yang sama ini ya? Bisa jadi. Bisa jadi itu semacam resonansi dari memori kolektif atau ketakutan mendasar kita terhadap kekuatan air yang dahsyat itu. Jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, memang air itu dualistik sifatnya. Memberi kehidupan tapi juga bisa mengambilnya. Jadi, kesimpulannya gimana nih? Setelah kita telusuri semua ini, apa artinya cerita banjir bandang ini benar-benar ada di mana-mana ya? Melintasi budaya, melintasi zaman. Entah ini sisa-sisa ingatan kolektif kita tentang bencana alam nyata di masa lalu, entah ini cuma simbol universal aja tentang ketakutan dasar manusia pada kekuatan alam yang gak terkendali dan, yaitu tadi, perasaan kehilangan sesuatu.
Nah, ini mungkin sesuatu buat kamu renungkan juga di rumah. Kenapa ya narasi tentang bencana air ini kok bisa begitu kuat nempel di imajinasi kita sebagai manusia, bahkan sampai hari ini? Terus pelajaran apa sih yang sebenarnya bisa kita ambil dari cara nenek moyang kita dulu memandang air sebagai sumber kehidupan, tapi di saat yang sama juga sebagai potensi kehancuran yang mengerikan? Oke, sebelum kita tutup, waktunya fakta kilat. Biar gampang diingat nih poin-poin pentingnya. Cerita air bah itu ditemukan di mana-mana, mulai dari Sumeria, Babilonia, Alkitab Ibrani, terus loncat ke Cina, India, bahkan sampai peradaban kuno di Amerika. Universal banget. Udah banyak upaya penjelasan ilmiah kayak teori banjir lokal di Mesopotamia atau banjir besar Laut Hitam. Tapi belum ada satupun yang bisa 100% ngejelasin kenapa ceritanya bisa semirip dan seluas itu penyebarannya. Masih misteri. Banyak mitos penciptaan di berbagai budaya ternyata dimulai dari kondisi awal yang berair atau kacau, sebelum akhirnya daratan muncul dan kehidupan dimulai. Ketertarikan kita sama cerita-cerita bencana air modern, kayak Titanic tadi, bisa jadi akarnya itu dari ketakutan atau kekaguman purba yang sama terhadap kekuatan air. Yap, itu dia penelusuran mendalam kita untuk kali ini. Seru banget ya ngebahas cerita kuno kayak gini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.